Mungkin teman-teman sudah sering mendengar atau membaca tentang berita yang ada pemerintah mau melakukan subsidi kepada pembeli motor-motor listrik. Dan kebetulan dekat-dekat ini SLIS akan melakukan RUU PSLB meminta persetujuan atas apa yang mau mereka lakukan, yaitu corporate action. Mereka mau menerbitkan saham baru atau reg issue, dan juga berbarengan dengan itu menerbitkan waran. Nah, akan kita bahas di video kali ini, apakah menarik dengan adanya booster tentang subsidi pemerintah, dan juga apa korelasinya dengan adanya reg issue dan waran. Kita bahas di video kali ini tentang SLIS menarik atau tidak. Mungkin ini berita yang cukup usang lah ya, 13 hari yang lalu atau 2 mingguan, dimana ini berita dari katadata.co.id perihal daftar merek harga motor listrik yang dapat subsidi 8 juta. Jadi pemerintah mulai menggencarkan dengan energi terbarukan, salah satunya adalah memberikan subsidi kepada motor listrik yang nominalnya ini 8 juta. Nah, ini yang belum ada ya aturan resminya, apakah maksimal 8 juta atau full semuanya 8 juta. Nah, ini masih sampai saat ini, saat take video ini masih simpang siur ya, karena ini baru wacana. Dan ini daftar-daftarnya, yang pertama ada Gesit G1 di mana harga sebelum subsidi itu 28 juta. Lalu ada United T 1800, harga sebelumnya itu 28,5 juta. Ini itu perusahaan United Bike lah, itu kalau nggak salah ya. Lalu ada SLIS. Nah, ini SLIS itu harga motor sebelum subsidi itu 23 juta, yaitu untuk SLIS tipe MX baterai SLA off the road. Nah, itu. Lalu satu lagi ada Edgo, lalu ada Volta, dan ada VR. Nah, itu beberapa. Dan ini salah satunya itu akan ada SLIS ya. Ada SLIS di mana mereka akan melakukan dapat subsidi lah 8 juta. Dan yang beredar itu harganya sudah di kisaran 12. Apakah itu harga yang beredar itu sudah disubsidi apa belum? Atau memang mereka banting harga untuk menaikkan salesnya, bisa jadi. Nah, itu kita tunggu aja nanti peraturan ini diketok palu oleh pemerintah. Dan mereka mau melakukan RUU PSLB itu di tanggal 5 kalau nggak salah, tanggal 5 berdasarkan laporannya pemanggilan RUU PSLB 5 Januari. Nah, ini 5 Januari dengan pengumuman RUU PSLB, di mana mereka ada dua agenda ya, menerbitkan reg issue dengan sebesar 2 miliar lembar saham, dan juga waran sebesar 700 juta waran. Nah, ini kalau kita cek lembar sahamnya mereka itu totalnya itu ada 2 miliar. Kalau mereka mau nerbitkan lagi 2 miliar, berarti itu pembandingnya kalau 1:1. Jadi teman-teman kalau mempunyai sahamnya 1, nanti akan berhak mendapatkan reg issue-nya 1 juga. Gitu. Jadi reg issue ini kan keunggulannya adalah bagi teman-teman yang sudah mempunyai di saat Kamdet reg issue ya, teman-teman secara otomatis mendapatkan cuma reg issue-nya. Cuman ini di sini belum dijelaskan harga reg issue-nya, harga tebusnya itu berapa, harga pelaksanaannya. Itu belum. Nah, yang kedua, bersamaan dengan PMH METD atau reg issue itu tadi, perseroan akan menerbitkan 700 juta waran. Jadi kalau teman-teman menebus reg issue-nya tadi, teman-teman otomatis mendapatkan waran 700. Nominalnya totalnya itu 700 juta. Kalau kita bagi dengan saham yang ada 2 miliar dibagi 700, karena reg issue-nya hanya 2 miliar, berarti kan anggap aja 2000 dibagi 700. Jadi setiap teman-teman mempunyai 1 reg issue itu berhak atas 3 atau 4 kurang ya, 3 warannya, 1:3. Itu nominalnya sebesar itu. 3:1, 3:1. Teman-teman mempunyai 3
Right isunya teman-teman mendapatkan 1 warannya. Nah itu berdasarkan terbitkan ini. Nah waran ini ibaratnya itu seperti voucher. Ibaratnya seperti voucher yang cuma-cuma. Tetapi ya teman-teman harus tebus right isunya dulu. Ya, ini kan dijelaskan ya. Perseroan bersamaan dengan ini perseroan juga akan menerbitkan waran diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham yang melaksanakan ya. Berarti yang menebus. Jadi waran ini baru ada setelah end trading dari right isunya. Nah, jadi right issue itu bisa diperdagangkan selama let's say 7 sampai 10 hari, setelah itu berhenti. Setelah itu ya teman-teman tidak bisa, akan hangus right isunya. Itu baru nanti teman-teman baru dapat warannya. Gitu. Kalau langsung beli warannya bisa nggak? Bisa. Nanti ditulis aja slice strip W. Nanti ada warannya berapa. Warannya totalnya ini 700 juta. Nah, di sini di penjelasannya itu tidak ada standby buyer-nya, tidak ada pembeli siaganya. Jadi secara logika perusahaan ini wajib menjual ini semua. Kenapa? Karena biar dananya ini terserap, biar menjadi modal atau dana yang masuk ke perusahaan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ini dijelaskan perencanaan penggunaan dananya, yaitu setelah dikurangi biaya emisi dan lain-lain, seluruhnya sebagai setoran modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Juara Bike, yang selanjutnya digunakan untuk modal kerja. Nah, ini di websitenya Slice ini ada PT Juara Bike itu apa? PT Juara Bike ini adalah brand dari Slice itu sendiri yang bergerak di bidang penyedia kendaraan ramah lingkungan dengan sumber daya energi listrik atau electric vehicles. Nah, ini yang memproduksi motor ini tadi merek dari si Slice ini tadi apa tadi? Kita cek ya tadi apa mereknya. Nah, ini MX, tipe MX. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu bentuk terobosan dengan adanya subsidi. Diharapkan oleh pemerintah mengharapkan konsumsi masyarakat itu dari yang sebelumnya ketergantungan dengan bensin, dengan bensin lah ya. Nah, akan beralih ke listrik dengan cara memberikan subsidi. Kalau memberikan subsidi berarti kan otomatis akan meningkatkan penjualannya sendirilah. Nah, kalau cara boosternya menaikkan penjualan sudah ada, lalu perusahaan gimana? Ya harus menyediakan barang-barangnya. Kalau menyediakan barangnya perusahaan tidak punya duit, gimana caranya? Ya cari duit. Salah satu caranya cari duit adalah mereka menerbitkan saham. Mereka jualan RI-nya. Tuh. Nah, gimana biar RI-nya ini terserap masuk ke masyarakat? Simpelnya adalah harga sahamnya dibuat menarik. Biar apa? Biar orang-orang tebus RI-nya. Karena di penjelasan di prospektusnya tidak ada standby buyer-nya siapa ini, tidak ada. Tidak ada pemain besar atau big player yang masuk. Jadi memang mengandalkan murni pemegang-pemegang saham yang mempunyai saham Slice itu sendiri. Gimana caranya? Ya harga sahamnya harus dikerek naik. Dikerek naik tuh di angka berapa? Harusnya mereka lebih stabil di atas 250 sih. Harusnya di atas 250 untuk menjaga biar ya saham ini tetap mulai mencoba untuk uptrend kembali. Kita tarik. Nah, di atas ini dia masih uptrend sih, di atas 230 masih uptrend. Tapi akan lebih menariknya kalau dia di atas 250 terus untuk Slice-nya itu sendiri. Jadi pertanyaannya apakah menarik dengan adanya right issue dan waran ini? Saya akan mengatakan sangat menarik Slice ini karena ada kepentingan, ada dua kepentingan. Kepentingannya adalah jelas mereka harus menjual right issue-nya biar dapat dana segar. Tujuannya kenapa? Ya tujuannya untuk merakit motor-motor yang ada itu tadi. Karena sudah ada booster nih dari pemerintah. Itu jelas yang menarik itu
Dan nanti akan sangat menarik lagi, kita bisa ngecek ya warannya ini siap, RI-nya ini siapa yang nebus. Karena kalau yang nebus dari mungkin pemilik saham utamanya sendiri atau pemegang saham pengendalinya sendiri yang menyerap RI-nya, itu bisa juga mereka jualan warannya. Bisa mendapatkan dua keuntungan perusahaan, yaitu jualan RI dan jualan warannya. Nah itu mungkin jadi sangat menarik. Kalau saya tidak akan menebus RI-nya, tidak akan menebus warannya. Saya akan tradingkan saja sahamnya seperti apa, saya ambil momentum yang ada. Dan harusnya dengan adanya booster dari pemerintah ini, laba dari Swiss di 2023 akan naik pesat sih. Labanya sejauh ini 2020 26 miliar, 2021 25, dan 2022 sampai di kuartal ketiga ini berada di 25 miliar. Harusnya di 2022 ini nambah sih, kan belum kuartal keempat. Dan di 2023 harusnya lebih naik lagi dengan adanya booster dari pemerintah itu sendiri. Oke, jadi akan sangat menarik Swiss, dan saya menilai harusnya sahamnya bisa stabil di atas 250. Mungkin itu pembahasan dari Swiss, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa RUPSLB-nya di tanggal 5 Februari ya. Jadi di 5 Februari kita akan mantau harga pelaksananya mereka berapa, trading end-nya mereka berapa, dan kita manfaatkan momentum itu. Harusnya sebelum RUPSLB harganya akan dijaga sih. Dijaga di situ-situ aja. Begitu. Oke. Dan ya mungkin tidak akan bergerak jauh-jauh amat sih. Tujuannya memang biar RI-nya tetap boost. Oke. Itu secara let's say middle term lah ya untuk Swiss, khususnya di 2023 harusnya mendapatkan sentimen positif sih dengan adanya booster dari pemerintah.